Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang harus berbahagia karena 3 keberuntungan, 3 hoki. Harus berbahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus berbahagia karena beruntung kenal Dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, harus berbahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa tokar-tokar cari kesempatan untuk pesangon pindah alam melalui karma baik pikiran, ucapan, dan fisik. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini 11 Juli 2021. Kalau minggu lalu kita bicara tentang COVID, hari ini masih saya ingin kabarkan berita COVID masih terus mengepung kita. Di sini seringkali terdengar weng 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 gitu ya. Sirine ambulans yang mengaung dari waktu ke waktu, nggak peduli pagi, siang, malam, itu kita dengar karena dilewati ambulans gitu ya. Pikiran munculnya langsung, waduh, ada yang sakit, atau waduh, ada yang mati. Nah, kalau kita amati respon di dalam kematian, atau kalau ada berita yang seliweran, si A mati, si B kena, si C ini dalam isolasi, mengkis-mengkis, cari oksigen, tidak ada segala macam. Kita amati bahwa berita-berita seperti itu ada respon di dalam pikiran. Responnya ini tergantung dari satu faktor, seberapa eratnya kita melekat dengan kematian seseorang. Kalau orangnya itu kita benci atau kita sayangi, jadi ada, kalau kita benci itu ada moh aku ya. Kalau kita cintai itu ada unsurnya merangkul begini. Maka hal itulah yang membuat adanya 3 corak respon. Kalau orangnya nggak kenal, itu oh ya, semoga yang terbaik datang. Enak gitu loh, kita ngomongnya tuh kayak wong tenang seimbang gitu, udah mencapai kesucian gitu. Tapi kalau orangnya kita dengar, kenal, Cilan mati, waduh, gitu ya, teratap, hah? Tidak, gitu ya, karena dekat. Tapi kalau Cilannya ini aku benci, Cilan mati, didengarnya alhamdulillah, syukur, syukurin, dingdung. Jadi peristiwanya itu sebenarnya sama, tapi bagaimana pikiran bekerja ternyata erat berkaitan dengan emosi yang kita dapat dari winyana, kemurniannya, sadaran murni, sanya, persepsi kita, wedana, perasaan, dan sangkara, pemikiran, buah pikiran. Maka bisa kita lihat kenapa kalau kita baca parita, ada hal-hal yang bisa jelek gitu ya, terus bisa teringat. Kalau orangnya itu kita sayangi, dekat, ada satu kebijaksanaan yang bisa kita munculkan dari hafalan kita baca parita terus. Segala yang kucintai dan menyenangkan akan berubah, akan terpisah dariku. Agak ada leremnya. Atau kalau kita syukurin, langsung kita ingat, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Jadi kita lihat baca parita itu banyak manfaatnya. Kenapa? Ada twing dalam pikiran yang bisa mengingatkan pada kita, gitu ya. Sehingga kita kembali pada level tenang seimbang. Meskipun itu pun masih gini, tapi sudah enggak gue nih gitu ya. Yang sedih enggak terlalu meratap tangis sampai stroke. Yang seneng juga enggak. Wah, kayak orang gila. Ada hal-hal yang kita jadikan pedoman
untuk menghadapi peristiwa apapun. Karena peristiwa itu kan ya cuman peristiwa kan. Tapi respon inilah. Nah, pada waktu dengar nguing itu, saya tuh teringat kondisi waktu saya umur 13 ya. Tahun 65 itu saya kalau flashback ingat ada sirine. Tapi sirinenya tuh sirine pemerintah dan itu wah gitu ya. Agak giris gitu. Meskipun uing itu ya giris, tapi kalau yang itu tuh wow gitu tuh lampunya mati, kita semua tuh sembunyi di balik tumpukan pasir gitu. Kalau ngomong bisa bikin teplok ya, apa itu namanya, lampu minyak tanah gitu ya. Jantungnya tuh duh. Kadang-kadang suara tembakan tuh kalau malam itu terdengar. Terus yang muncul bukan sakit atau mati, bukan, kita langsung mati. Sopo ya kuwi? Siapa yang mati? Siapa yang dibunuh pada waktu dare itu? Seperti itu. Jadi sama-sama peristiwa, tapi responnya macam-macam. Maka itu pentingnya bagi kita untuk menyadari sifat kehidupan ini apa. Kalau sesuatu peristiwa kita anggap buruk, kondisi kita anggap buruk, itu kan kita yang ngelabelin ya. Peristiwanya tuh ya kayak gitu tuh, as it is, seperti itu aja, demikianlah adanya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata kesadaran murni, apa iya toh sesuatu yang buruk itu benar-benar buruk, good or bad, who knows, siapa yang tahu tuh sebenarnya. Karena sebenarnya banyak manfaatnya. Kalau kondisinya baik, bahayanya tetap ada loh. Loba biasanya liar berkobar, tidak ada rem, karena sepertinya semua kondisi yang baik ini menopang. Jadi ada buruknya. Sebaliknya kalau kondisi buruk, apa ya nggak ada baiknya? Oh ada. Kita bisa merefleksikan salahku apa ya. Karena kalau kondisi buruk itu kita gampang teratap, weh kok aku ngalami kayak gini, gek ya, jangan-jangan dosaku apa? Maksudnya dosa itu bukan dosa kebencian bahasa Pali, tapi dosa yang kita umum katakan dosa itu kesalahan gitu ya. Kok aku dihukum apa ya? Karma burukku apa ya? Buahnya kayak gini ya. Maka sebenarnya posisi kondisi buruk ini punya kebaikan karena apa? Kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Paling tidak kita harus berubah menjadi lebih baik. Bukan berubah menjadi lebih turun, karena kadang-kadang kondisi buruk bisa membuat kita malah gila-gilaan ya. Kita bisa bye-bye pada yang buruk. Kita kan lama-lama tahu aku buruknya ini. Apalagi loba dosa moha udah ngerti, wah gampang yang metani yang deteksinya. Kita say goodbye pada yang busuk-busuk. Apa mungkin itu? Oh, mungkin banget. Ada 2 kisah yang saya pegang sebenarnya untuk belajar kita sendiri. Pada waktu bencana tsunami di Aceh itu ya, TV mengubarkan itu. Salah satu pendengar kita yang setia, punya anak waktu itu kecil, masih umur 3 tahunan. Itu dia masih bawa mungkin dot gitu ya, lihat TV gitu. Dia gak ngomong apa-apa. Dia masuk kamar, terus dia ternyata ngumpulin toys, mainannya. Dia kumpulin, dia bawa mama yang sedang nonton TV. Ma, ini dikirim sama anak-anak itu ya, kasihan. Umur 3-4 loh. Bisa kayak gitu loh. Jadi tsunami-nya buruk, tapi ditangkap responnya dengan satu keluhuran luar biasa, kedermawanan luar biasa. Bencana Lombok. Ini juga ada. Ayah itu punya tamu waktu itu, seorang nenek yang selalu ngomongnya itu keluhan tentang cucunya ini. Itu tuh pelitnya setengah mati, egonya setengah mati, loba dosa mohanya setengah mati. Nah karena si eyang, si nenek ini manusia dhamma, dia sangat kasihan pada anak ini meskipun masih kecil. Ayo dong berbagi. Tidak mau, gitu ya. Nah suatu ketika bencana Lombok, ini nenek ikut ayah bakti sosial di Lombok.
lihat segala macam penderitaan. Dan neneknya ini kan bukan kayak saya ya, dia punya kamera, jrit, jrit, jrit. Dia kumpulin juga dari teman-teman relawan waktu dia kembali ke Jakarta. Ini fotonya ditayangkan, ditunjukkan pada keluarganya. Ini loh yang nenek itu lihat di sana, porak-porandanya, kematian segala macam. Ini anak yang tadi pelitnya, yang jahatnya, egoisnya setengah mati, dia tuh semlengeren gitu. Dan di titik itu dia berubah. Jadi kalau anak aja bisa, mosok toh kita nggak bisa. Ya saya pegang dua ini karena itu celes gitu ya. Tapi kalau kita ini manusia supersial, ya kondisi buruk bisa jadi pemicu kebusukan. Misalnya apa? Kita dengar korupsi di mana-mana. Waduh, kondisi seperti ini loh. Urusan dengan obat, peralatan medis, oksigen, harganya melangit, bener nggak? Ada yang katanya tadinya 400.000, sekarang 1,5 juta misalnya. Jadi tidak teraih. Manusia yang pinter cari duit ini menangkap kesempatan untuk untung. UUD, ujung-ujungnya duit. Korupsi yang ada dalam kekuasaan, ngeri juga. Ada orang yang mau berdana APD melihat dokter-dokter dan nakes-nakes yang kekurangan itu. Boleh enggak saya ngasih? Oh enggak boleh, harus lewat si A. Terjadi enggak? Terjadi. Maka mengenaskan kalau kita lihat bahwa korupsi terbesar di Indonesia itu justru katanya, benar apa enggak Tony? Departemen Agama dan Departemen Pendidikan. Agama loh, pendidikan loh. Lah kok isinya kebusukan itu banyak terjadi di sana. Mengenaskan ya. Maka beruntunglah kita kalau kita ngerti bahwa karma itu berbuah. Jangan merasa nggak apa-apa. Ini kan kesempatan. Aduh, kita bayar kesempatan itu dengan berkurangnya keluhuran, bertambahnya kebusukan kita. Nggak nyucuk, karena kalau kita mati itu semua kita tinggalkan. Begitu juga dunia pendidikan. Ini saya mau pamer nih. Putra Bangsa itu lolos seleksi untuk jadi sekolah penggerak gitu ya. Ada 1.116 di Jateng. Putra Bangsa kita ini salah satunya, luar biasa. Adi, wih gaya banget. Kepala sekolah, meeting sana sini, datang dengan gagah perkasa, dengan senyum mengembang, ngomongnya ada dana loh nanti. Saya ngomongnya, ya nanti dilihat, tunggu tanggal mainnya. Beneran apa enggak? Duitnya disikat apa enggak? Karena ada istilah penyikapan. Penyikapannya apa toh? Dipotong untuk ABCD. Menyikapi. Kalau saya ngomong penyikatan, disikat, potong. Sebagian hilang. Maka saya katakan, ayo toh. Kita ini yang beruntung berada di dunia pendidikan, kita harus mempertahankan keluhuran itu untuk dijaga kemurniannya. Kemurniannya itu maksudnya gimana? Jangan goyah gitu. Karena apa? Lagunya sekarang ini kan di sini busuk, di sana busuk, di mana-mana ketemu busuk. Kalau kita nggak hati-hati, ya kita ikut busuk. Di sini kotor, di sana kotor, di mana-mana ketemu kotor. Kita nggak hati-hati, kotor. Seorang teman yang pendana juga suatu ketika ngebel, ngomong-ngomong, dia ngomong sesuatu yang saya tulis di sini. Sekarang ini bulan nih, kemanusiaan dan kebangsaan itu meredup. Saya jelek gitu. Kita yang berada di dunia pendidikan harus benar-benar konsentrasi untuk mengembangkan ini. Jangan sampai anak-anak didik kita itu meredup kemanusiaannya, meredup kebangsaannya. Kita ini sudah lupa bahwa manusia itu manu usaha, manu pikiran usaha itu tinggi. Kita lupa bahwa sebagai pribadi itu tidak lepas dari karma kelompok. Kita ini hidup sebagai suatu bangsa. Satu kena kayak domino effect itu ya. Kerubyok. Nah kalau kita lihat COVID ini bagus enggak?
Ya ada bagusnya. Kenapa? Menambah kewaspadaan. Kenapa? Karena bisa kita lihat tuh, di masa COVID nih, siapa yang mati? Tidak pandang bulu. Strata sosialnya, duitnya, kuasanya, kerjaannya, atau kerja kantor, kerja lapangan, kotor bersih, atau pinter teknologi atau gaptek, mau ahli pendidikan atau enggak, mau gendernya apa, umurnya berapa, fisiknya bentuknya kayak apa, tinggi pendek, pekerjaannya apa, guru murid, apa kondisinya bugar atau sudah layu, mau olahragawan atau seniman, mau cantik jelita elok rupawan apa jelek, atau pinter bodoh, koruptor, orang jujur, pendidikan tinggi rendah, orang ningrat atau kebanyakan, kulitnya, warnanya apapun juga, sawo matang, kuning, putih, hitam, dan merah, rambutnya mau lurus gelombang keriting, etnisnya apa, agamanya apa, kena. Tuh kalau saya urutkan abjad aliran kepercayaan: B. Buddha, I, K. Kena. Berapa hari yang lalu saya telepon sama teman saya, manusia dhamma yang saya kagumi karena luar biasa praktek kesehariannya. Dia ngomong, Lan, kabeh wong kuwi engko kan yo mati. Lah kita ini kan sudah tua tuh, awake dhewe kan umure wis 70-an. Wis cerak mati. Nah terus pesennya bagus. Nek iso kalau bisa, yo awake dhewe iki aja mati karena COVID lan. Gawe repot. Saya ngakak-ngakak. Wah, nasihatmu siap laksanakan tapi belum tentu kejadian, kan gitu ya. Kenapa? Lah kalau kita ini memang harus mati karena COVID, meskipun sudah jaga prokes, itu karma baik lewat fisik, kita jaga mungkin ucapannya, pikiran diluhurkan. Tapi kalau sudah habis kekuatan penopang kehidupan, ya matilah kita. Fisiknya mati, fisiknya. Tapi pikiran ini pindah alam. Kemarin baru istrinya Pandita Klaten yang meninggal 2 tahun lalu kali, ini istrinya kemarin meninggal, semoga bahagia di alamnya yang baru. Kita juga akan mati meskipun karena apa kita nggak tahu. Maka saya pikir, apa tuh sebenarnya yang bisa dilakukan? Jawabannya jelas, karena kita tuh mau mati. Kapanpun ya, semua orang ya suatu ketika pasti mati, COVID atau non-COVID. Kita mesti menyiapkan diri. Katanya tuh kalau kecil dimanja-manja, remaja foya-foya, kalau dewasa kaya raya, kalau mati masuk surga, katanya gitu. Yang jelas tuh, kita siapkan diri kita. Apa yang harus dilakukan? Salah satu yang dalam Dhamma ini erat hubungannya dengan persiapan mati, tapi kita masih hidup. Ini ada satu faktor pikiran keluhuran yang kita sebut metta. Itu loving kindness, kebaikan yang penuh cinta kasih. Karena apa? Kalau metta ini mulai kita fokus kembangkan dalam diri kita, metta ini gampang membangkitkan keluhuran-keluhuran lain yang ada dalam parami itu 10 ya. Ada kedermawanan, belas asih, kejujuran, meninggalkan keduniawian, tekad yang kuat, ada semangat, keuletan, kebijaksanaan, ketenangan, seimbangan, dan itu satu jret, yang lain kita dapat. Maka tidak rugi kalau hari ini mari kita belajar tentang metta karena banyak manfaatnya. Apa metta itu? Ini kemarin yang meninggal namanya Mettawati ya. Diambil dari kata metta itu. Metta itu adalah niat baik. Kebaikan yang penuh cinta kasih. Keinginan untuk berbuat baik pada orang lain. Berbuat baik yang tidak pakai embel-embel pamrih ya. Yang melembutkan hati seseorang. Metta ini bukan cinta badaniah atau cinta personal, tapi cinta sesama. Jadi meliputi semua makhluk.
Dan meta ini menginginkan kebahagiaan dan kebaikan serta menghalau niat jahat. Gampang? Enggak. Sulit. Tapi kalau kita mau mengembangkan, itu kita beruntung dapat 11 manfaatnya. Enggak usah nunggu besok sampai mati ya. Setelah mati ya, kita bisa lakukan dalam ini. Keseharian saja, kalau kita biasa mengembangkan meta, bangun tidur sudah mulai, semoga semua makhluk bahagia. Itu kalau kita pergi tidur, itu kita hatinya ringan. Karena bebas dari kebencian. Akibatnya nggak usah kurang ajar, cicilan kurang ajar, tapi langsung semoga semua bahagia. Termasuk aku juga bahagia. Tidurnya kepenak. Next. Nah, kalau sudah tidur tidak ada mimpi atau mimpi indah, bangunnya karena sebelum tidur meta, getarannya ini dipertahankan, bangun tidur kesadaran muncul masih dengan kondisi meta. Orang yang baik hati dan penuh kasih sayang bangkit dari tempat tidur dengan wajah tersenyum. Maka mungkin sebaiknya ada pengilon kaca cermin untuk lihat kalau saya bangun. Ya, itu sudah lumayan bagus ya. Yang nomor 3, dalam perjalanan tidur ini kita tidak diganggu mimpi buruk. Seseorang yang penuh meta selama terjaga akan damai selama tidur. Dia masuk ke tingkat tidur yang dalam, atau kalau bermimpi indah. Ini yang bikin PowerPoint-nya ini Ci Endang. Jadi banyak planet-planet indahnya yang dipilih untuk bukan bayi saya itu dulu. Dia disayangi oleh manusia. Karena dia menyayangi orang lain, maka orang lain pun menyayangi dia. Ini ada satu penyair Inggris yang membuat syair bagus. Aku memandang saudaraku dengan mikroskop kritik dan kukatakan, alangkah kasarnya saudara ini. Aku memandang saudaraku dengan teleskop hinaan dan kukatakan, alangkah rendahnya saudaraku ini. Lalu aku memandang saudara dengan cermin kebenaran dan kukatakan, alangkah miripnya saudaraku ini dengan aku. Sama, belum suci, kadang-kadang gila, kadang-kadang waras. Meta membuat kita disayangi oleh binatang non-manusia. Binatang pun tertarik padanya. Dengan memancarkan meta, para pertapa hidup tanpa diganggu di hutan di antara binatang buas. Itu ada di Thailand ya. Yang nomor 6 ini menarik. Ini ada hubungannya sama COVID. Meta itu membuat fisik kita ini imun dari racun, api, dan senjata tajam. Kecuali ada pengaruh karma buruk yang berat. Meta adalah kekuatan konstruktif sehingga dapat melawan pengaruh jahat. Kebencian, lawannya meta, menimbulkan efek beracun dalam sistem fisik. Meta dapat menimbulkan efek kesehatan. Yang nomor 7, para dewa melindungi. Ya, kalau bahasa Inggris itu God. Yang namanya Tuhan, dewa, makhluk agung, malaikat, bidadari, segala macam, itu juga pengen berbuat baik, jangan lupa. Mereka juga butuh kebaikan untuk kebahagiaan mereka. Makanya kalau kita punya meta, para dewa melindungi karena kontaknya itu ada. Ya. Mempertajam konsentrasi mental, karena pikiran tidak terganggu oleh getaran-getaran jahat, konsentrasi mudah dicapai. Nah ini, cenderung memperelok ekspresi wajah. Meta itu membuat wajah yang merupakan cermin dari keadaan pikiran itu menjadi elok. Jika marah, wajah menjadi gelap dan tidak sedap dipandang. Pikiran yang penuh meta menyebabkan hati gembira dan menjernihkan darah, sehingga wajahnya tampak elok rupawan. 10. Meninggal dengan tenang karena tidak ada kebencian. Setelah meninggal pun, wajahnya yang damai mencerminkan kematian yang tenang. Dan yang 11, terlahir di alam bahagia. Itu sebabnya kalau orang mau mati yang dibacakan doa segala macam supaya dia pikirannya penuh dengan hal-hal bajik, sehingga
pindah alamnya juga pindah alam, otomatis ketarik di alam bahagia. Asik kan? Itu sangu kita untuk melawan COVID. Nah, hari ini ada yang sharing seperti biasa. Ini orangnya mendengarkan kita, ex murid saya, tapi dia nggak mau baca sendiri, jadi dibacakan oleh saya. Silakan mendengarkan. Diawali dengan pertemuan bersama sesepuh dan guru besarku, Lani Anggawati. Sore itu, murid yang hampir pintar ini bertanya dengan penuh keheranan, "Cik, kok bisa ada cerita gini loh? Aku punya temanku ini cerita, dia merasa sudah amat sangat menjadi manusia baik di zaman muda dulu. Dia merasa tidak pernah menjahati orang, malah ya udah banyak berdana dan membantu. Tapi sekarang menjelang the golden age, usia tua, kok dia merasa malah diserbu masalah yang terus datang bertubi-tubi. Ada aja urusan yang tidak menyenangkan hati. Ya memang kondisi finansial gak banyak terganggu, tapi masalah keluarga, anak, saudara, dan seterusnya kok rasa-rasanya terus-terusan mengganggu keseimbangan mental dan sudah sangat menyusahkan hati. Dia kehilangan ketenangan, kehilangan keseimbangan. Jadi banyak hal yang jadi terganggu. Lah kok bisa gitu loh, Cik?" Jawaban guruku yang sudah agak pintar dan hampir bijak itu hanya sangat singkat. Kemurnian pikiran dan motivasi ketika melakukan perbuatan baik itu, seberapa kecil atau besar, itu penting. Lah, karena diriku ini levelnya baru hampir pintar, tentu saja jawaban itu belum mencerahkan, malah cenderung menggelapkan. Oleh karena itu aku menjawab, tunggu, ku bawa pulang jawaban ini, akan kucerna dulu dengan sel-sel kelabuku yang terbatas ini. Sore hari dengan secangkir teh dan rintik hujan, murid yang hampir pintar ini duduk di teras dan mulai menganalisa jawaban yang diterima. Lah kalau niatnya itu untuk memberi atau berdana, itu kan ya sudah bagus, udah murni. Kalaupun niatnya ndak murni dan ndak apik, kan ya ndak apa-apa, masih baik toh, asalkan tetap aja orang itu memberi. Kan semua pemberian, mau kecil mau besar, itu semua ada nilainya. Lah kok terus muncul kemurnian segala? Apa hubungan kemurnian dengan berdana? Weleh, aku jadi gak ngeh deh, gak jelas nih guruku ini. Kring, ku dengar teleponku berbunyi. Memang sejak beberapa saat yang lalu aku berada dalam posisi membantu seorang teman untuk mulai mandiri. Temanku ini mau berbisnis kecil-kecilan supaya dia bisa membesarkan anak-anaknya dan memberi mereka yang terbaik. Di dalam proses membantu, aku merasa sudah sangat hati-hati terhadap kemurnian niat. Di awalnya aja aku sudah bertanya pada diri sendiri, beneran nih aku mau bantu? Udah gak akan ngomel, gak akan ngedumel? Udah beneran ikhlas kalau seumpama yang terjadi nanti tidak sesuai dengan kehendakmu? Gak akan sok mau menang mentang-mentang kamu membantu dan dia ada di pihak yang dibantu? Beneran nih? Untuk semua jawaban di atas, yes, checked, all cleared. Dan dimulailah kerja sama itu. Ada hal-hal kecil yang bisa kuajarkan. Aku membantu dengan enjoy karena bisa bantu. Ternyata dalam posisi membantu dengan enjoy ini pun sudah terselip ego yang besar karena merasa hebat bisa membantu. Dan aku baik hati kan, aku lebih pinter kan, aku Santa Claus kan, aku juru selamat kan. Tanpa aku sadari, karena keberhasilan terjualnya 1-2 produk yang laris manis dan mendapatkan laba, ternyata kemudian aku merasa
Wah, lumayan ini labanya. Udah, aku bikin aja sendiri. Jadi aku dapat tambahan uang saku. Lumayan, sudah bikinnya happy. Masih dapat duit lagi. La ilah, ternyata niat awal yang tadinya mau bantu temen itu berubah. Malah aku jadi serakah. Aku sedang berebut ladang dengan orang kecil yang awalnya ku niati akan ku bantu supaya mandiri. Gedubrak, konyol. Dia yang membutuhkan tambahan penghasilan dan aku yang aku yang merasa baik hati ini justru berpikir untuk merebut kesempatan itu dari tangannya. Memang betul bahwa aku bukanlah orang yang sangat berlebih dalam hal finansial. Tapi kata Cilang, duitku jauh lebih banyak daripada duitnya. Jadi kata Cilang, aku ini sugih. Tapi aku juga bukan orang yang berada dalam posisi yang perlu berebut dengan dia. Kebangetan aku ini. Aku iri dan tidak lagi ikhlas membantu dia yang benar-benar butuh bantuan. Sungguh aku ini kebangetan. Aku kaget dan terhenyak ketika menyadari ada greed, itu lomba keserakahan, yang ternyata menyelinap begitu saja. Lomba ini menyusup dalam bentuk yang sangat kecil dan dengan cara yang luar biasa halus. Kotoran batin ini menyelinap begitu saja dan merusak kebersihan niat awalku dengan cara yang begitu licik. Oh alah, ternyata aku memang baru hampir pintar, belum pintar. Aku tertipu oleh lomba ini. Belum selesai kejutanku, segera aku melihat ke dalam pikiran. Pikiran seperti apa yang kumiliki pada momen itu? Oh alah, ternyata setelah pikiran berada dalam ketenangan, aku bisa melihat betapa kemudian tidak hanya keserakahanku yang bertambah. Oh alah, ternyata kepelitanku juga meningkat pesat. Sebelumnya aku siap berbagi selalu, baik barang maupun makanan. Tapi ada perubahan besar setelah aku mengurusi nilai komersial yang dinilai dengan selembar kertas penuh bakteri ini. Terlihat nyata benar bedanya. Sekarang setiap kali ada niat untuk memberi, maka lalu di otak ini bermain kalkulator ajaib yang langsung menghitung dengan cepat. Lah, kalau produk ini diuangkan, aku bisa dapat duit segini rupiah. Lah ngapain? Kok enak aja aku kasih-kasihkan. Enak yang dikasih. Aku rasakan awal, gak rela, berat hati. Tunggu, ada sesuatu lagi yang muncul. Otak yang hampir pintar ini lalu berulah menciptakan alasan. Ya gak apa-apa kan. Aku bikin terus produknya aku jual. Kalau ada labanya, ya labanya kan bisa aku danakan. Kan ya sama aja toh. Orang hidup itu kan harus cari duit. Maka aku sadar bahwa disinilah kepintaran dan kemanusiaan kita diuji. Seberapa mantapnya kejujuranku terhadap diri sendiri. Seberapa besarnya kemurnian niatku. Aku harus super hati-hati terhadap tipuan otak yang ternyata kuat dan cerdas menciptakan justifikasi, pembenaran, serta alasan yang kedengarannya indah. Ada satu lagi hal yang membuat aku terhenyak. Mamaku selalu mendukung kegiatan jual-menjual ini. Suatu saat dia mengeluarkan ide, bikin ini, bikin itu. Tapi aku tidak merespon karena dalam hati aku sedang berjuang untuk tidak bikin ini dan tidak bikin itu untuk dijual. Intinya berjuang melawan lomba, nafsu keserakan yang sedang bertahta di pikiran. Mama rupanya menyadari kediamanku dan kemudian beliau berkata, kok sekarang jadi mata duiten ya? Kesadaran ini sungguh mencerahkan karena kami kemudian tertawa bersama. Sama-sama menyadari kemana arus kotoran batin sudah membawa pikiran. Semua perbuatan dinilai dengan uang. Sekali lagi karena keberuntungan yang ada dan keadaan yang sudah hampir pintar, aku menciptakan solusi untuk mengatasi hal ini. Aku segera membuat batasan sendiri. Langsung aku mengumumkan supaya tidak lagi back out. Ini adalah caraku untuk menggunakan kesombongan untuk kemajuan.
Dengan berani mengucapkan pengumuman itu, aku tidak bisa lain harus menjalani apa yang sudah kuucapkan. Malu dong kalau menjilat ludah sendiri. Maka aku memutuskan untuk berhenti membuat produk untuk dijual. Kutelpon teman tadi dan kukatakan, aku off membuat produk, totally off, berhenti. Sekarang aku mau buat untuk dibagi-bagikan aja. Tapi kalau butuh bantuan kasih tahu aku ya. Aku tetap akan bantu dengan senang hati. Tapi untuk sekarang aku gak mau jualan. Mau berdana aja untuk bikin hati senang dan simpanan karma baikku bertambah. Besok kalau pikiranku sudah tidak begitu kurang ajar, kalau aku sudah bisa memurnikan pikiran, kita bicara lagi. Level selanjutnya, aku kembali ke rutinitas. Tapi dengan kesadaran dan kewaspadaan yang aku amati. Sekarang tiap hari aku happy berproduksi. Terus membuat dan terus berbagi. Totally free, totally dibagikan. Dengan sangat keras aku berjuang untuk memurnikan tekad. Aku harus mengembalikan kedermawanan dan kekuatan berdana yang pernah kupunya. Berdana dengan happy, dengan ikhlas tanpa pamrih, dengan kegembiraan sebagai hasilnya. Aku terus berupaya mengamati pikiran. Aku pengen melihat bagaimana pikiran ini bergerak mencondongkan diri ke arah yang baik dan benar. Aku pengen melihat bagaimana perasaan ini menemukan kembali keseimbangannya. Aku pengen melihat seberapa besar usaha yang diperlukan untuk bisa mengembalikan keseimbangan dan ketenangan batin. Lucu melihat tanggapan orang-orang sekelilingku terhadap perjuangan dan daya upayaku ini. Ada saja orang-orang di lingkungan yang terganggu karena bagi mereka aku ini aneh. Aku ini bodoh, goblok, ora genah, dan sebagainya. Ada yang bingung dan geleng kepala. Alah wong bisa cari duit kok malah buang-buang duit. Gak beres. Tapi aku tenang-tenang saja, merasa tidak perlu berdebat dan memberi penjelasan pada orang-orang yang memang levelnya masih sangat dangkal seperti itu. Orang yang berkonsep bahwa memberi itu berarti kehilangan, berarti kerugian. Orang yang tidak tahu bahwa kita memberi karena kita butuh mempraktekkan kedermawanan. Supaya pikiran dihiasi keluhuran yang indah. Supaya pikiran terampil berbuat baik yang akan tercermin dalam ucapan dan perbuatan. Ya sudahlah, aku percuma menjelaskan bahwa aku ini perlu berkarma baik ria dengan berdana, berbuat baik, menjaga perilaku, menjaga kualitas batin supaya hidupku tentram dan damai. Mendingan aku nunggu aja sampai mereka sudah hampir pintar, baru nanti aku beritahu. Kalau sekarang rasanya percuma. Nah, seperti ngajarin bahasa Inggris pada ayam. Lah mereka yang bisa berkata-kata seperti itu, hidupnya tidak lebih baik daripada hidupku. Mungkin aku tidak kaya, tapi rasanya kehidupanku baik dan selalu pas. Pas butuh? Ada. Pas pengen? Kelakon. Pas mau? Bisa. Wah, semuanya sudah cukup hebat, luar biasa. Sampai saat tulisan ini dibuat, aku masih berjuang. Masih terus perang. Maklum, perjalanan menuju kesucian masih amat sangat jauh sekali. Tapi satu langkah yang kuayunkan berarti satu langkah lebih dekat ke tujuan. Rencanaku setelah berhenti jualan produk, aku akan terus meningkatkan keterampilan berdana dengan cara bikin, kasih, beri, bagi. Lalu kadang aku harus mengetes diri sendiri dengan cara menjual produk. Tujuannya bukan untuk cari untung, melainkan untuk melihat apakah keserakahan ini masih sangat kuat melekat. Kata Cilan, kalau kita sering lihat pikiran dan bersih-bersih, maka otomatis kotoran ogah tinggal di sana dan akan tersapu selapis-selapis. Kata Cilan, aku sudah punya duit banyak, tapi kebijaksanaan masih sedikit. Sugih duit tapi miskin kebijaksanaan. Terus kalau mati yang dibawa bukan duitnya tapi simpanan karmanya. Jadi kalau aku gak serius menabung di bank karma baik, kehidupan kali ini bisa-bisa tekor. Kalau aku salah arah dalam berjuang, kehidupan yang akan datang bisa-bisa penuh penderitaan.
Wah, menakutkan dan mengerikan ya. Aku beruntung, super beruntung dengan 3 hoki itu. Hoki lahir di keluarga baik-baik yang berkecukupan, sebagai manusia yang normal, gak cacat, berpendidikan tinggi, punya kemampuan yang baik. Hoki kenal dhamma sehingga bisa berjuang untuk meningkatkan moralitas atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan pemahaman kebijaksanaan atau panya. Dan sampai umur setengah abad ini aku masih oke-oke saja, sehingga bisa menggunakan sisa hidupku untuk cari pesangon mati yang benar-benar merupakan harta sejati. Bukan yang kemudian ditinggal begitu saja meski jadi konglomerat, gedubrak, konyol. Aku mau gunakan keseharianku untuk kancah latihan. Mungkin cuman kecil-kecilan, tapi semuanya pasti bermakna. Harapanku pada satu titik tertentu, semoga aku bisa memperoleh secercah kemurnian, bertemu dan berkenalan serta bersahabat supaya akrab dengan kemurnian itu. Semoga kemudian keseimbangan dan ketenangan batinku lebih kuat dan tidak gampang goyah. Semua itu butuh trial and error, berkali-kali latihan terus dan terus. Butuh tekad, semangat, ketekunan, kesabaran, keuletan. Semoga suatu kali formula keseimbangan itu kutemukan. Semoga pengalaman yang kubagikan di sini bisa bermanfaat bagi beberapa orang. Mari terus berjuang untuk menjadi manusia-manusia yang sedikit-sedikit lebih baik daripada hanya hampir pintar. Udah ya Ci, besok-besok kalau ketemu dengan hampir pintaranku yang lain, aku akan nulis lagi. Jadi aku sendiri ya bisa ingat untuk pembelajaran diriku sendiri. Stay alive. Perintahnya itu saya nggak boleh mati itu. Itu paranormal memerintah para abnormal. Lalu bahan ini diberikan pada gurunya paranormal dan para abnormal, yaitu Bu Susan. Ayo Bu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi pada Dhamma Talk hari ini. Saya berterima kasih dengan rekan kita yang hari ini membagikan pengalaman bagaimana melakukan praktek berdana itu bisa digunakan sebagai ajang untuk mengikis kotoran batin atau mengikis kilesa. Sama seperti dengan yang tadi di-sharingkan, saya dulu itu juga berkeyakinan atau punya pendapat bahwa ya memberi itu kan udah baik gitu ya. Jadi kenapa memberi itu harus ada upaya lebihnya? Nah, itu dulu saya merasa memberi orang itu sudah cukup bagus. Bahwa saya itu memberi dengan pikiran yang murni atau enggak murni itu enggak penting. Tapi yang penting toh saya sudah lebih bagus dari orang lain karena saya itu memberi, bukan menerima sesuatu atau bukan meminta sesuatu. Nah, hari ini saya diingatkan kembali oleh rekan kita tadi di dalam sharingnya bahwa ternyata memberi itu tidak otomatis bagus ya. Ternyata memberi itu bisa digunakan kalau di gambar di slide saya yang pertama ini, ternyata bisa digunakan untuk memurnikan pikiran kita atau dengan kata lain mengikis kotoran batin. Nah, kalau kita ingat di dalam Dhamma, kotoran batin utama, ada banyak kotoran batin, tetapi yang utama yang paling besar yang itu akan beranak pinak dan memunculkan kotoran batin yang kecil-kecil, kalau kita selalu ingat itu adalah loba, dosa, dan moha. Nah, ternyata berdana itu bisa digunakan untuk belajar mengikis paling enggak itu 3 kotoran utama kita, kotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat menarik sekali
tadi rekan kita itu mengatakan begini, dia punya teman yang heran dengan hidupnya sendiri. Mengapa heran? Karena selama dia muda itu hidupnya merasa sudah menjadi manusia yang sangat amat baik. Nah, itu mengapa saya beri huruf berwarna kuning ya. Sudah merasa sangat amat baik. Tetapi mengapa di usia tuanya itu mendapat kemalangan bertubi-tubi? Mengapa buah karma yang dirasakan itu akan berbuah manis dan baik? Mengapa buah karmanya itu pahit gitu ya? Jadi waktu muda merasa sudah menanam karma baik, sangat amat baik ya. Tetapi mengapa ketika usia tua itu justru menuai memetik buah karma yang pahit gitu, atau kemalangan bertubi-tubi. Nah, ada pertanyaan besar di dalam dirinya, kok bisa? Nah, lalu yang menarik adalah jawaban Bulani nih saya kira. Karena rekan kita tadi bertanya ke Bulani. Nah, Bulani itu mengatakan, ya nanti dulu. Orang itu meskipun berbuat merasa amat sangat baik, tetapi apakah ketika melakukan kebaikan itu betul-betul didasari oleh kemurnian pikiran? Lalu coba dilihat, motivasi ketika melakukan perbuatan itu apakah benar-benar menuju ke kemurnian pikiran, atau motivasinya itu sebetulnya penuh dengan kilesa gitu ya, atau penuh dengan kekotoran batin. Nah, sharing ini sungguh membuat saya itu juga melakukan perenungan, lalu memeriksa diri sendiri. Oh iya ya, jangan-jangan justru ketika kita itu merasa sudah menjadi manusia yang sangat amat baik, itu justru kotoran batin kita itu gede banget gitu. Nah, mengapa? Kita bisa lihat ke slide berikutnya. Mengapa bisa begitu? Karena ketika kita itu merasa sudah menjadi manusia yang sangat amat baik, nah kita perlu hati-hati nih dengan buah pikir ini. Jangan-jangan kita terjebak di dalam moha. Nah, ini salah satu kotoran batin yang kalau tadi rekan kita mengatakan sel abu-abu itu pasti otak ya yang dimaksud oleh rekan kita, dan sel warna kelabu itu pasti neokortex gitu ya. Karena saking cerdasnya kita gitu ya, maka kita justru bisa terjebak di dalam kebodohan. Nah, kotoran batin yang paling mengerikan itu saya kira adalah kebodohan. Karena kita sendiri pun jadi tidak tahu bahwa kita tidak murni. Kita taunya adalah sudah amat sangat baik. Nah, kalau kita tidak murni, kita tidak rendah hati, tentu yang kita merasa saat muda kita itu sangat amat baik, ternyata menabung nih buah karma buruk sampai tua, tapi kita nggak sadar gitu, karena kita merasa sudah sangat baik. Nah, mengapa begitu? Buah pikir yang mengatakan bahwa kita itu atau saya sudah menjadi manusia yang sangat amat baik, ini lekat dengan kesombongan ya. Mengapa saya mengatakan ini lekat dengan kesombongan? Karena biasanya kalau saya sudah merasa amat sangat baik, itu pasti saya merasa hebat, ya. Lalu saya itu menjadi tidak waspada. Karena saya merasa hebat, saya menjadi tidak waspada. Lalu saya juga, ini yang paling jelek adalah saya merasa tidak layak mendapatkan hal buruk. Nah, itu kan sombong banget ya. Nah, sehingga kadang-kadang dalam relasi interpersonal, relasi kita dengan orang lain itu bisa begini. Saya ini selama hidup saya sudah sangat baik. Kok ketika saya menikah, saya itu kok mendapat pasangan yang sangat buruk. Nah, ini kan sombong banget ya. Kayaknya itu pasangan hidup kita yang kita anggap buruk itu adalah buah karma buruk yang tidak saya kehendaki. Nah, apakah betul pasangan hidup saya itu lebih buruk dari saya? Belum tentu.
Mengapa saya merasa mendapatkan pasangan yang buruk? Atau kalau saya punya anak, kok bisa ya anak saya itu menyulitkan hidup saya? Nah, apakah betul anak-anak yang saya lahirkan itu menyulitkan hidup saya? Atau sebetulnya karena saya merasa hidupku sudah sangat amat baik, sehingga saya merasa tidak layak untuk mendapatkan kesulitan sedikit pun. Nah, sehingga pasangan hidup yang sebetulnya biasa-biasa aja, anak kita yang sebetulnya biasa-biasa aja, kalau kita masih muda punya pacar yang sebetulnya biasa-biasa aja, kita merasa tidak layak mendapatkan mereka karena kita hebat gitu ya. Lalu kita merasa berbuat baik itu tidak ada gunanya. Nah, ini kan berarti justru karma-karma buruk kita itu mulai muncul. Nah, maka saya senang dengan sharing hari ini karena kita diingatkan hati-hati justru kalau kita merasa sudah menjadi manusia yang sangat amat baik. Bisa jadi selama hidup kita nggak waspada dan kita nggak sadar kalau kita itu justru menabung buah karma buruk, ya. Sehingga ketika kita menuai buah karma kita sendiri, kita merasa nggak layak mendapatkan buah karma itu. Nah, ini kira-kira pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Nah, lalu kalau di slide berikutnya, ini juga menarik ini. Ada toh orang yang memberi itu seperti sangat empatik begitu ya. Saya itu belajar memberi bukan karena saya berlebih, bukan karena saya kaya, tetapi karena saya amat tahu bagaimana rasanya tidak punya apapun. Ini kan seolah-olah kita empati ya ke orang lain bahwa saya itu memberi bukan karena saya berlebih, tetapi karena saya pernah merasakan nggak punya apa-apa. Nah, apakah pemberian ini itu tulus? Nah, kita perlu tanya dengan diri kita sendiri. Apakah pemberian ini tulus atau karena saya merasa punya nasib yang sama dengan orang itu sehingga saya tergerak untuk memberi? Jadi kalau dengan orang lain yang nasibnya nggak sama dengan saya mungkin tidak akan secara ikhlas memberi. Saya memberikan sesuatu kepada orang-orang yang nasibnya sama dengan saya. Jadi ada kategorisasi, ada kotak-mengkotak. Saya tidak tulus berbuat baik kepada setiap orang. Nah, kalau kita kembali ke sharing rekan kita tadi, ya kan nggak apa-apa kan? Memberi sesuatu itu kan sudah lebih baik daripada tidak memberi. Nah, tetapi dari apa yang di-sharingkan oleh rekan kita tadi, kita perlu belajar. Apakah memberi dengan cara demikian itu sudah cukup untuk mengumpulkan buah karma baik, sehingga nanti di hari tua kita nggak komplain. Kita merasa sudah memberi, saya itu sudah empati. Tetapi ternyata kok di hari tua saya itu menuai, saya memetik buah karma yang buruk, yang tidak saya inginkan. Nah, jangan-jangan yang kita anggap empati itu adalah sebetulnya saya itu memberi karena memuaskan diri saya gitu loh. Saya waktu itu, zaman dulu itu merasa nggak punya apa-apa, merasa miskin. Sehingga sebetulnya saya itu punya unfinished business di masa lalu saya. Sehingga sekarang kalau saya memberi itu harus orang yang mirip dengan saya. Tujuannya apa? Supaya saya itu bisa menyembuhkan luka-luka batin saya sendiri. Jadi sebetulnya ketika saya memberi orang lain, itu tujuannya bukan compassion, tetapi dengan tujuan untuk memuaskan diri saya sendiri. Maka quotes ini sebetulnya perlu kita cermati ya. Artinya belum tentu loh kita empati, tapi justru kita menggunakan orang lain sebagai sarana untuk memuaskan diri saya sendiri, merasa saya itu hero, saya itu lebih baik dari orang lain, karena saya paham bagaimana rasanya tidak mampu. Meskipun ini balas dendam yang positif, tetapi ini tetap, kalau menurut Bulani,
ini mungkin bukan kemurnian pikiran. Maka saya senang dengan sharing hari ini karena saya diingatkan kembali untuk tidak sudah merasa empati, sudah merasa punya compassion, tetapi sebetulnya motivasi saya itu tidak murni. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, motivasi yang lebih murni itu mungkin kalau kata-kata tadi itu diubah seperti ini. Saya belajar memberi karena saya ingin belajar tidak melekat pada apapun. Karena saya ingin belajar tidak mempunyai apapun. Nah, ini saya kira lebih murni dibandingkan dengan saya itu memberi karena saya pernah merasakan gak punya apapun. Ini beda ya. Kalau yang ini, yang kedua ini, saya belajar memberi karena saya ingin belajar tidak melekat pada apapun. Artinya, saya tidak ingin serakah. Nah, ini berarti kotoran batin kita yang kedua, loba, itu mau kita kikis. Ya, kalau tadi moha, berarti ini sekarang loba, gitu ya. Saya belajar untuk tidak mempunyai apapun. Nah, yang menarik dari sharing rekan kita tadi, di slide berikutnya kita bisa lihat nih, rekan kita ketika memberi itu ternyata banyak belajar ya, meskipun ketika diberitahu Bulani di awalnya tadi kan Bulani mengatakan ya tergantung kemurnian pikiran dong, tergantung motivasinya. Nah, meskipun rekan kita itu setelah diberitahu Bulani dengan komentar yang singkat, tetapi saya kira sungguh tajam komentar Bulani, lalu merenung-renung, ternyata selama proses berdana, berbuat baik untuk temannya, ternyata ada banyak hal yang dilakukan oleh rekan kita tadi. Misal, tiba-tiba rekan kita tadi menyadari bahwa mohanya muncul. Ya, karena ketika dia memutuskan untuk oke, kamu saya bantu gitu ya, ternyata buah pikir yang muncul yang menunjukkan kesombongan itu adalah satu, oh hebat kan, aku ini baik hati. Yang kedua, aku lebih pintar kan dari dia karena aku bisa nolong dia gitu ya. Lalu yang ketiga, hebat kan, aku ini Santa Claus. Lalu yang keempat, saya juru selamat. Wah, ini kan mohanya ngeri nih. Kalau seandainya rekan kita tadi tidak mencermati buah pikirnya, mungkin ini akan menjadi terus-menerus dipelihara, dan ini yang akan menjadi motivasinya untuk menolong orang lain. Saya menolong karena saya ingin nampak baik hati. Saya menolong karena saya ingin nampak lebih pintar. Saya menolong karena saya ingin dianggap Santa Claus. Wah, ini yang paling gawat ini loh. Kalau di agama Kristiani itu juru selamat itu kan Tuhan Yesus toh ini. Ngeri toh. Nah, yang paling akhir ini moha yang paling ngeri. Karena apa? Ketika saya itu menolong orang lain, bukan saya secara murni ingin membantu orang itu, tetapi saya ingin dianggap Tuhan. Saya adalah juru selamat. Nah, jadi saya senang dengan rekan kita tadi tidak meneruskan moha ini sebagai motivasi untuk menolong orang lain. Kalau terjebak di dalam buah pikir yang moha ini, kesombongan, harga diri ini, maka kata-kata Bulani tadi itu menjadi penting. Betul po berbuat baik. Betul po ada kemurnian pikiran ketika berbuat baik. Jangan-jangan ketika kita berbuat baik, bukan demi perbuatan baik itu, tetapi demi menyirami, memberi bensin pada harga diri, kebodohan batin, dan moha kita. Nah, yang kedua, rekan kita tadi sungguh hebat karena juga bisa menemukan keserakahan diri. Ini kotoran batin yang kedua. Wah, lumayan nih labanya ternyata. Jadi kan tadi pertama kali waktu menolong itu tidak punya bayangan bahwa akan sangat laku ini jualan ini, diminati orang. Nah, begitu laku, wah kok ternyata lumayan ini ya, jualan saya itu lumayan
mendapat animo dari pelanggan. Nah, yang dulunya tidak merasa ada animo pembeli, sekarang ada animo. Lah kok ya buah pikir keserakahannya muncul. Udah aku bikin sendiri. Enak aja ya. Dia itu tidak melakukan apa-apa, tinggal untungnya saja. Kenapa enggak saya ini yang bersusah payah yang mendapat untung? Nah, selain loba, sampingnya itu adalah dosa. Saya tidak mau kehilangan uang sepeser pun. Mungkin itu labanya enggak gede gitu ya. Saya lalu ingat dalam buku yang diberikan oleh Bulani ke saya tentang berdana dengan benar, itu ada semacam perumpamaan itu seperti ini. Seorang raja itu bisa dengan entengnya memberikan seluruh kerajaannya dan harta bendanya kepada sangga dan orang lain, lalu dia menjadi pertapa. Tetapi ada seorang pengemis yang sangat melekati satu-satunya baju kumal yang ada di dalam dirinya. Nah, ini kan ya mengerikan ya. Saya membayangkan saya itu miskin, lobanya besar sekali dan gak mau kehilangan satu-satunya baju yang kumal, sementara ada seorang raja itu rela menyerahkan kerajaannya dan seluruh hartanya dan dia menjadi pertapa. Nah, perumpamaan ini mengingatkan saya pada sharing rekan kita tadi, bahwa dia menemukan dirinya itu bahkan terjebak pada loba yang mungkin hampir seperti pengemis itu ya, mungkin itu cuman untung 5.000, 2.000, tetapi itu mau dilekati gitu ya. Sehingga dosa yang muncul itu adalah saya tidak ingin kehilangan uang saya, menjadi pelit, lalu berat hati, bahasanya itu owel, nggak rela, lalu juga iri, enak aja gitu ya, teman saya itu tidak ngapa-ngapain, kok dia itu mendapatkan untung. Nah, buah pikir ini menarik untuk kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, dan saya itu ternyata perlu belajar seperti rekan kita itu untuk mencermati buah pikir ketika kita itu melakukan kebaikan, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, apakah bantuan saya itu murni ingin mengikis kilesa atau kotoran batin, atau justru bantuan yang saya berikan kepada orang lain, dana yang saya berikan kepada orang lain itu memupuk kotoran batin kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di slide berikutnya, ini saya ambilkan beberapa motivasi berdana. Itu yang saya baca dari buku pemberian Bulani ya. Ini tentang bagaimana berdana ya, judulnya Mengapa Berdana ya. Lalu yang berikutnya, judul kecilnya adalah Petunjuk untuk Berdana dengan Pengertian Benar ya. Jadi buku ini sudah sangat lama diberikan ke saya, dan sharing rekan kita ini sungguh mengingatkan saya akan isi buku ini ya. Jadi terima kasih Bulani dan Bu Wena yang sungguh memberikan buku yang tipis kecil ini, tetapi sangat berguna bagi saya untuk melihat apakah ketika saya memberikan sesuatu untuk orang lain, saya betul-betul dimotivasi oleh sesuatu yang murni atau dimotivasi oleh niat yang tidak murni. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita lihat di slide, motivasi kalau saya padankan dengan piramidanya Maslow. Jadi beberapa kali minggu ini kita bicara Maslow. Jadi begini, di dalam buku itu dituliskan bahwa motif berdana itu macam-macam. Misal, apakah saya itu didorong oleh rasa takut? Takut kekurangan gitu ya. Itu artinya saya
di kelak kemudian hari itu ingin mendapatkan rasa aman, karena kalau tidak memberi, saya itu takut kalau diancam gitu ya oleh orang lain gitu. Jadi mungkin orang tua saya itu menyuruh saya untuk berdana, atau mungkin Bulani itu menyuruh saya untuk berdana, sehingga saya itu berdana bukan karena saya ingin berdana, tetapi karena saya takut dengan Bulani, saya takut dengan orang tua saya takut dengan Pak Adi misalnya. Nah, rasa takut ini kalau kita lihat dari piramidanya Maslow, ini dirasa aman. Itu artinya apa? Saya berdana supaya saya merasa aman, tidak dimarahi gitu ya oleh orang lain, tidak diancam oleh orang lain. Lalu yang kedua, motif berdana itu bisa juga karena saya kelak di kemudian hari ingin mendapatkan bantuan serupa. Ini kan berarti investasi ya. Orang itu kalau investasi berarti motifnya tidak murni ketika menolong orang lain, tetapi karena saya ingin aman, kelak di kemudian hari saya mendapatkan bantuan serupa. Nah, kalau motivasi berdana kita seperti itu namanya investasi. Kalau kita bicara hierarki kebutuhannya Maslow, itu berarti motivasi saya itu untuk mengamankan diri saya. Entah aman dari emosi, perasaan takut dengan orang lain, atau saya aman dari segi material. Nah, itu berarti yang bawah ya. Sebetulnya itu kebutuhan psikologis. Fisiologis, bukan psikologis, materi. Karena di kelak kemudian hari saya ingin mendapat bantuan yang serupa. Nah, di buku yang sama itu dituliskan juga motivasi berdana bisa jadi membalas budi. Nah, selama ini Pak Adi itu kan sudah menolong saya. Selama ini Bulani baik menolong saya. Selama ini Bu Wina menolong saya. Lalu saya ingin membalas budi Bulani, Bu Wina, dan Pak Adi. Mengapa toh kok saya ingin membalas budi? Karena saya ingin diterima oleh Bulani, Pak Adi, Bu Wina. Saya ingin dianggap lumrah ya, bahasa Jawanya. Saya ingin dianggap orang yang etikanya baik. Nah, artinya itu sama dengan yang di bawahnya. Jangan-jangan membalas budi itu bukan bersyukur, tetapi saya ingin dianggap baik. Saya ingin diterima oleh orang lain. Nah, sehingga antara membalas budi dan ingin dianggap baik itu mungkin jadi tipis batasnya. Nah, kalau yang murni ingin dianggap baik dan ingin diterima orang lain, memang motivasi saya pertama-tama bukan membalas budi. Tetapi saya itu memberi karena saya ingin orang lain itu menyayangi saya, karena saya itu sungguh baik hati memberi mereka sesuatu ya. Jadi bedanya dengan yang bawah tadi apa? Yang rasa aman. Kalau yang bawah tadi saya memberi karena saya itu ingin mendapat bantuan serupa di kemudian hari. Jadi bukan kasih sayang, tetapi saya ingin mendapat bantuan serupa. Kalau sekarang saya itu menolong rekan saya tadi ya, contohnya sharing dari rekan kita, saya menolong teman saya karena dia kesulitan ekonomi, di kelak kemudian hari saya juga ingin mendapat bantuan serupa. Entah dari teman saya yang saya tolong, atau karena buah karma saya yang baik itu membuat saya nanti dapat pertolongan dari orang lain. Nah, kalau ini bukan ingin mendapat kasih sayang, tetapi secara material saya tercukupi. Nah, sementara kalau yang di atas tadi, saya tidak berharap mendapatkan bantuan materi, tetapi dengan membantu seseorang, saya ingin mendapatkan penerimaan.
ingin mendapatkan kasih sayang dari orang itu, ingin mendapatkan kehangatan. Nah, jadi sebetulnya ketika saya itu menolong seseorang, ketika saya berdana, itu tidak murni untuk membantu orang itu, tetapi saya didorong oleh motivasi membutuhkan kasih sayang. Karena selama ini itulah motivasi hidup saya. Nah, kalau yang di atasnya, bisa jadi loh saya itu memberi untuk menghina. Oh, ini banyak loh orang memberi itu karena jengkel. Contoh ya, misalnya saya ini misalnya suatu saat ketemu dengan ibu-ibu sosialita gitu ya. Lalu ibu-ibu sosialita itu misalnya mengatakan begini, yuk mbok kita iuran, saweran gitu ya, kita mau memberikan sesuatu pada teman kita yang sedang isolasi mandiri. Mungkin dia membutuhkan uang, membutuhkan bantuan. Nah, lalu teman saya tadi mungkin bercanda itu ngomong begini, San, mbok sekali-sekali kamu itu nyumbang. Tak pikir-pikir kok kamu itu jarang nyumbang ya. Kamu itu memang manusia pelit. Nah, misal nih teman saya ngomong gitu ke saya jengkel. Maka, wah ini yang namanya Susan itu harga dirinya itu tinggi ya, nggak bisa ini disinggung gitu. Maka saya itu lalu, oke, saya mau nyumbang. Kalian mau nyumbang berapa gitu ya? Setelah mereka pada menyumbang, misalnya dapatnya itu 2,5 juta misalnya ya. Nah, karena saya itu jengkel, dihina di grup itu, lalu saya gini, tak tutup jadi 5 juta. Tolong diberikan. Wah, ini kan lalu orang itu menganggap saya punya reputasi yang baik. Oh, ternyata selama ini Susan itu nggak pelit. Belum ada kesempatan untuk menyumbang. Nah, sehingga selain saya itu tujuannya menghina orang yang tadi mengatakan saya itu pelit, kan jadi teman-teman satu grup itu kan bisa mengatakan, nah lu kena batunya lu gitu kan. Kamu ngomong Susan pelit, ternyata Susan nggak pelit. Ternyata teman yang ngomongin saya pelit itu nyumbangnya paling sedikit. Wah, saya kan semakin bangga toh. Karena teman-teman satu grup itu mengatakan, nah lu sekarang kalau orang Jawa bilang, kapokmu kapan gitu ya, kamu kena batunya, menghina Susan. Sehingga dengan topeng saya yang 5 juta itu, satu, saya mendapat reputasi baik, oh ini nama baik saya, memulihkan harga diri. Yang kedua, saya bisa merendahkan teman saya yang ternyata sumbangannya paling sedikit. Nah, kalau tujuan saya seperti itu, motif saya berdana seperti itu berarti kita tidak murni. Nah, lalu bagaimana yang baik? Nah, kalau di dalam buku bagaimana berdana dengan baik itu, ternyata kalau motivasi kita betul-betul pengorbanan, itulah yang dianggap dana yang bernilai, dana yang paling benar. Ya, lalu kalau tujuan kita berdana tadi untuk memperindah pikiran, memurnikan pikiran kita, seperti sharing rekan kita tadi, oh ternyata berdana itu bisa digunakan untuk berlatih, melepas loba, dosa, moha. Jadi yang ada di kiri saya ya, tulisannya yang biru ungu itu, loba, dosa, moha. Ternyata kalau berdana itu motivasinya betul-betul berkorban, bukan karena jengkel, bukan karena menghina, bukan karena ingin diterima orang lain, bukan karena ingin mendapatkan bantuan serupa atau investasi, itulah yang disebut dana yang nilainya besar. Ya, jadi berdana itu ternyata tergantung motivasi kita. Jadi bukan saja banyaknya pengorbanan, banyaknya dana yang kita berikan, tetapi ternyata motivasi kita berdana itu yang juga sangat menentukan apakah dana kita itu bernilai untuk orang yang ditolong, itu satu, dan juga bernilai untuk menyumbangkan buah karma baik di dalam kehidupan kita. Nah, Pak Adi, kita bisa ke
slide yang terakhir. Nah, sehingga dari buku ini, sekali lagi Bapak Ibu, dari buku ini dan dari sharing rekan kita hari ini, ternyata saya belajar bahwa berdana itu bisa digunakan untuk mengikis 3 kotoran batin utama. Artinya apa? Kita menjadi dermawan. Nah, dermawan itu ternyata kebalikannya dari loba atau sama dengan aloba. Itu saya baru tahu ya. Oh, ternyata dengan berdana itu kita menjadi dermawan. Kalau dermawan itu lobanya hilang, maka sama dengan aloba. Nah, ternyata berdana itu juga bisa membuat kita baik hati dan welas asih. Kalau kita baik hati dan welas asih, ternyata iri hatinya hilang, pelitnya hilang, itu ternyata dosanya hilang. Maka baik hati itu ternyata adosa ya. Itu yang saya pelajari. Lalu, berdana itu ternyata membuat kita, dari sharing rekan kita hari ini, belajar untuk bijaksana. Kalau ternyata saya itu memberi tapi sebetulnya saya itu serakah dengan cara jualan tadi, maka saya stop. Saya mau berhenti dulu untuk tidak jualan. Mengapa? Karena saya ingin bijaksana dulu, tidak moha dulu. Kalau saya sudah tidak moha, nanti saya akan membantu teman saya lagi untuk berjualan. Lah ini artinya apa? Melalui berdana, rekan kita tadi belajar untuk menjadi bijaksana. Maka belajar untuk menjadi amoha. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya merasa sharing rekan kita hari ini membuat kita belajar untuk mencermati motivasi kita untuk berdana, sehingga kita tidak terjebak di piramida bawah Maslow. Dan hari ini kita belajar ternyata berdana itu melawan loba, dosa, dan moha. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Semoga kita berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, satu pembahasan yang menarik karena bisa langsung kita praktekkan untuk memeriksa sebenarnya pikiran kita ini dari waktu ke waktu itu apa. Jadi kalau tadi saya buka dengan serangan COVID menakutkan, bisa saya katakan serangan loba dosa moha itu lebih menakutkan lagi karena menyerang dari momen ke momen ya, mikro detik. Tapi Ibu Bapak Saudara-saudara, sesuatu yang amat sangat saya anggap kenapa Dhamma itu merupakan berkah utama, itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita keseharian. Bagaimana kita ini harus berjuang. Jadi jangan ngomong aku hidup ini untuk apa. Kalau saya ngomong hidup kita untuk berjuang, meningkatkan diri, sehingga kalau kita pindah alam, itu level kita naik kelas. Ya kalau kita sekolah kita pengen naik kelas, konyol kalau kita nggak kepingin naik tingkat di dalam kehidupan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari terus membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan kebijaksanaan, kita membutuhkan kedermawanan, kita membutuhkan welas asih, amoha, adosa, amoha. Semoga semua makhluk bahagia, sehat sejahtera, selamat, aman, tentram, damai, sentosa, dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.